Secara garis besar dijelasin di sini, di mana mereka menyebutkan adalah we have the highest reflection in crypto 30%. Jadi, dengan kita menahan token ini, kita itu mendapatkan refleksi sebesar 30% ya, yang akan masuk ke dompet kita secara otomatis. Hai guys, ketemu lagi dengan gue Arif, masih Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga subscribe channel ini, karena ini akan menjadi penyemangat buat kami untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru, tentu saja di seputar kripto. Oke, di video kali ini kami ingin merekomendasikan beberapa project kripto yang menurut kami ini cukup bagus, di mana kami memilih beberapa project yang masih under value ya, dalam arti harganya itu masih murah banget dan bisa dikategorikan sebagai koin micin, tapi koin micinnya di sini mempunyai project yang jelas dan akan berpotensi beberapa ratus kali lipat untuk kedepannya nanti. Oke, kita lanjut langsung ke projectnya saja. Oke, sebelumnya kami sampaikan apapun yang kami rekomendasikan di video ini bukanlah ajakan ya untuk teman-teman semua untuk berinvestasi di project ini. Semua keputusan ada di tangan kalian, jadi kalian harus melakukan riset kalian sendiri. Oke? Yang pertama, project yang kami rekomendasikan adalah namanya metapets. Bukan ya, kalau kita lihat di webnya ini namanya metapetscoin.com. Kalau di sini namanya metapets ya. Nah, apa sih project dari metapets? Metapets ini ya, projectnya apa? Kalau kita lihat dari tampilan awal di webnya, ini menawarkan hewan peliharaan berbulu digital Anda untuk metaverse ya. Jadi projectnya secara garis besar, kita itu akan merawat atau memelihara seekor atau beberapa ekor binatang berbulu digital ya, dalam arti kita seperti mempunyai pet atau peliharaan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat ya seperti apa sih gambarannya untuk gamenya nanti. Jadi nanti kita ada metaverse-nya. Kalau kita lihat di sini ya, seperti ini, metapets. Jadi kita akan mempunyai seekor kucing ya, ataupun bisa binatang lain nanti, dan kita bisa mengcustomize baik warna, kemudian dari skinnya, mata dan lain sebagainya di sini. Dan juga nanti hewan peliharaan kita itu bisa diperjualbelikan karena dalam game ini akan berupa NFT ya. Kemudian ada juga untuk event-eventnya di sini kalau kita lihat ya, seperti balapan juga dan lain-lain. Oke, kita lanjut dulu untuk ke web berikutnya ya. Ini bagaimana kami menangani projectnya. Jadi pemasaran dan pengembangan dari project ini gimana sih yang mereka lakukan. Nah, pertama untuk strategi pemasarannya, mereka itu berpengalaman ya, memiliki berbagai koneksi yang akan membantu mendorong lebih jauh di fase awal untuk mengamankan exposure dan dana mereka untuk mengembangkan rencana mereka. Kemudian ada juga mod atau admin community, di mana mereka itu memilih salah satu mod dan admin terbaik di seluruh dunia kripto, dan kami bertujuan untuk memiliki komunitas terbesar yang pernah ada, serta untuk pengembang blockchain di kelas A ya. Mereka memiliki kemitraan dengan perusahaan berkembang terbaik untuk membantu mereka memenuhi peta jalan dan rencana mereka. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kegunaan, kemudian tokenomics dan FAQ, ini masih belum bisa diklik ya. Jadi nanti untuk informasi lengkapnya ini masih dalam masa pengembangan ya. Kemudian untuk tim terbaik di sini mereka juga sedang jadilah bagian dari komunitas kami yang luar biasa. Jadi mereka juga sedang hiring untuk kalian yang ingin menjadi bagian dari developer dari game ini. Nah, kita lihat dulu untuk di utility-nya. Jadi logonya, atau bukan logo ya, apa istilahnya itu, seperti jargonnya ya. Jadi mereka memimpikannya dan kita yang mewujudkannya, maksudnya seperti itu. Kemudian
Di sini ada dana hadiah, game yang diselenggarakan oleh Dompet Prize Fund. Nah, ini untuk game Telegram, kemudian ada game perselisihan dan juga game aplikasi. Ini merupakan beberapa ini ya, project-project di dalam game ini ya. Tapi ini belum bisa dibuka karena ini masih dalam masa pengembangan ya. Nanti kita akan lihat karena ini masih dalam roadmap ya, dan sekarang itu masih belum siap untuk gamenya ini. Oke. Kemudian nanti juga ada untuk marketplace NFT ya dari Metapets itu sendiri. Ini juga masih coming soon untuk peluncuran NFT, game NFT 3D atau AR, dan juga NFT airdrop. Jadi kemungkinan kedepannya nanti ada beberapa game NFT 3D atau AR juga ya, serta airdrop dan juga marketplace NFT. Kemudian mereka juga meluncurkan media sosial Metapets, dimana nanti kalian itu bisa bertemu antar Metapets ya. Kemudian juga obrolan antar Metapets dan juga taman bermain dalam Metapets. Jadi nanti kalian bisa melakukan beberapa aktivitas saat istilahnya tuh kita memelihara Metapets digital kita. Kemudian untuk pasar NFT atau marketplace NFT-nya, nanti kalian bisa memperjualbelikan Metapets Anda, juga bisa untuk menukarkan Metapets Anda dan juga mengcustomize tampilan dari Metapets Anda juga ya di sini. Kemudian untuk platform Metaverse-nya, dimana nanti akan diluncurkan platform Metapets untuk Metaverse-nya, dimana nanti Metapets itu dapat disesuaikan ya untuk Metapets-nya, dan juga dapat dikembangkan atau dilatih untuk Metapets-nya. Jadi nanti bisa berkembang kemampuan dari Metapets itu sendiri, dan juga kalian bisa mengembangkan Metapets Anda sendiri di sini ya. Ini belum bisa diklik semua karena masih dalam masa pengembangan ya. Oke, kita lanjut dulu untuk tokenomics-nya. Kalau kita lihat di sini pembagiannya ya untuk distribusi token dan juga fee atau pajak atau tax-nya di sini, dimana untuk 0,5% ini di burn, terus untuk airdrop ini 1%, kemudian untuk marketing ini 5%, kemudian untuk tim ini ada 5%, dan juga development fund ini 5%, dan di burn lagi ini ada 5%. Nah, sisanya yang 78% ini akan digunakan dalam ekosistem di gamenya ya. Dan di sini untuk keterangannya lebih jelas, 2% itu didistribusikan kembali ke pemegang, ke holder ya. Kemudian 3% untuk liquidity, untuk menjaga stabilitas tentunya, dan 5% untuk dompet prize fund untuk permainan komunitas dengan hadiah uang tunai. Nah, ini belum paham saya. Kemudian 1% ini untuk digunakan untuk pemasaran, 2% itu digunakan untuk teknologi pengembangan AI ya. Terus ada juga untuk liquidity-nya, ini ada dompet terkunci di Pinkcell dan Dexcel. Dan tadi saya mengecek di sini, kalau kita lihat di BSC scan, kalau kita lihat di holders, nah emang ada ya. Ini ada lock wallet sebanyak 21% ya di sini. Kemudian saya cek di Pinkcell-nya. Nah, di sini juga ada keterangannya di lock selama 365 hari ya. Ini masih di lock semua. Dan juga di Dexcel-nya ini juga masih di lock, tapi ini dari tadi masih loading jadi belum bisa dibuka ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Oh, ini udah nih. Nah, ini untuk locknya ya di Dexcel. Ini jumlahnya untuk token yang di lock di Dexcel. Oke, jadi proyeknya jelas dan juga keterangannya lengkap dari proyek ini ya. Kalau kita lihat lagi untuk audit smart contract, kalau kita lihat di sini ya, kita langsung aja ke hasilnya. Ini smart contractnya untuk manual analis. Di sini untuk semuanya di sini oke ya, oke semua. Kemudian kalau kita ke smart contract SVC attack, dimana ada dua kalau saya ya, ada satu ya. Ada satu untuk audit compiler version ini masih ada temuan low. Kemudian satu lagi ada code with no effect, ini juga low, tapi tidak terlalu bermasalah. Dengan kesimpulan smart contract ini dengan risk status ya, status resiko dan juga radar chartnya, dimana untuk critical itu tidak ada ditemukan, high juga tidak ada, medium tidak ada, low juga tidak ada ya. Dan yang oke 42 function juga oke. Dengan kesimpulan, Metapets smart contract source code has low risk severity dan Metapets has pass the smart contract audit. Jadi udah oke ya. Kita lanjut
Untuk chartnya bagaimana, kita lihat di Pucoin ini kalau menurut kami bagus ya. Jadi trennya itu naik terus, koreksi naik terus, dan juga sekarang itu lagi sideways. Dan jika nanti project-projectnya ini sudah mulai jalan, kemungkinan besar harga dari tokennya ini akan naik terus ya. Kemudian kita lihat untuk white papernya, nanti di sini akan jelasin untuk lebih jelasnya seperti apa. Kalian juga bisa baca di sini ya. Dimana nanti ada press fund games, itu ada Telegram game, Discord game, turnamen, MetaPatch apps game juga nanti ya. Juga untuk NFT artnya ini kalian bisa baca di sini, dan juga untuk NFT gamesnya ini ada 2D games ya, 3D games juga ada, untuk augmented reality gamesnya dan turnamen juga di sini. Ada kontes juga ya tadi ya di sini. Nah kemudian untuk devs, dimana nanti MetaPatch sosial media, nanti ada sosial medianya sendiri, organize meet up with others pet ya. Kemudian ada MetaPatch swap, jadi nanti ada mereka mempunyai swap sendiri ya untuk pertukaran tokennya dengan lowest fees on the market, jadi dengan biaya yang rendah dalam market ya. Kemudian ada custom pet NFT launchpad, jadi nanti kalian bisa mengirim pet baru kalian ya di launchpadnya di sini. Kemudian ada juga untuk MetaPatch breeding depth, jadi nanti kalian bisa melakukan perkawinan pets Anda di metaverse ini nanti. Nah ini untuk metaverse-nya ya, the final stake, dimana nanti kalian tuh bisa melakukan virtual reality games development, juga mengintegrasi game dengan famous metaverse platform. Jadi kemungkinan nanti bisa antar metaverse ya ini. Kemudian ada MetaPatch VR headset, ini untuk gadget yang kita gunakan di MetaPatch-nya nanti, dan juga MetaPatch custom metaverse, ya, dimana hanya pemegang pemegang ini ya pet ya yang bisa bermain, kemudian berjumpa, melakukan perkawinan, dan juga have fun ya, bersenang-senang di sini untuk petsnya. Nah di sini jelasin untuk apa sih prize fund wallet itu, kalian baca di sini. Kemudian ada MetaPatch NFT, ini apa aja di sini kan. Kemudian apa MetaPatch scheme itu sebenarnya, di sini kalian bisa baca. Kemudian untuk what is MetaPatch dApps, jadi the central apps untuk MetaPatch itu apa sih. Kemudian untuk MetaPatch final stake ini juga apa, nanti dijelasin di sini ya. Dan juga untuk tokenomicsnya di sini. Dan yang menurut saya yang kurang lengkap ya, jadi di sini tidak dijelaskan untuk roadmapnya bagaimana. Jadi sekarang itu kita dalam fase apa pengembangan projectnya itu sampai dari mana, itu di sini tidak dijelasin, dan saya sudah mencari-cari nggak ada di sini, baik di webnya maupun di white papernya atau light papernya ini ya, di sini tidak dijelasin. Oke, jadi terserah kalian. Kalau kalian tertarik untuk memiliki ataupun berinvestasi di project MetaPatch ini, lakukan riset kalian dulu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, tetap harus melakukan riset sendiri, dan keputusan itu ada di tangan kalian. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa beli di PancakeSwap ya. PancakeSwap dengan harga sekarang itu masih sangat murah sekali ya, masih di RP 0,000001 dan seterusnya ini. Dari jaringan Binance Smart Chain dengan total supply berapa, sekitar 100 triliun ya, 100 triliun ya. Oke, kita lihat di Twitternya ya, perkembangan terbaru ini udah listing di Whitebit, jadi kalian bisa membelinya di exchange Whitebit ataupun di PancakeSwap. Dan kalau kita lihat di sini di MetaPatch-nya ini sudah mempunyai 18 ribuan follower ya, jadi cukup banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ini perkembangannya cukup bagus kan? Di sini oke. Dan sekarang itu sedang trending ya di CoinMarketCap. Kalau kita lihat di sini ya, untuk MetaPatch ini trending nomor 1 pada saat game ini, pada saat video ini dibuat ya. Oke, jadi itu adalah rekomendasi CoinMitchin dengan project yang bagus yang pertama ya. Sekarang kita lanjut untuk project crypto, khususnya untuk CoinMitchin yang mempunyai project yang bagus, yaitu Gold Miner. Kalau kita lihat di sini Gold Miner harganya itu masih murah ya, Rp 1,3, dimana supply-nya itu cuma ada 100 miliar aja, dan berdiri di jaringan Binance Smart Chain. Nah, kalau kita lihat keterangannya di sini apa sih Gold Miner ini? Kalau kita artikan di sini itu maksudnya adalah Gold Miner adalah game NFT third person shooter ya, jadi seperti tembak-tembakan gitu,
dimana ini free to play. Semua orang tuh dapat mulai bermain tanpa perlu membayar. Nah, Gold Miner ini juga menggunakan modal play to earn untuk memberi penghargaan kepada pemain dengan token dan peralatan melalui gameplay yang dinamis dan berpartisipasi dalam turnamen PvP ya. Jadi antar pemain nanti bisa melakukan turnamen dengan kombinasi model DeFi dan play to earn yang mulus. Gold Miner itu memberi pemain kesempatan untuk bermain dan mendapatkan hadiah pada saat yang bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi pemain yang tidak terbiasa dengan pasar cryptocurrency dan NFT. Nah, mekanismenya ini disebut dengan crypto play yang dimasukkan ke dalam gameplay untuk memberikan insentif kepada pemain tersebut untuk melakukan penelitian mereka sendiri dan belajar tentang pasar ya, tentang market. Nah, jadi secara garis besar ini adalah game third person shooter ya. Kalau kita lihat untuk di webnya masih seperti ini ya. Jadi Gold Miner untuk permainannya dan ini untuk pasarnya. Nah, di sini dijelasin tentang Gold Miner itu ya. Game bermain emas penembak orang ketiga. Jadi seperti play to earn third person shooter. Ada GM Swap, dimana token GM ini adalah token dari Gold Miner ini ya dengan kode GM. Jadi mata uang utama yang digunakan dalam game, yang digunakan untuk berdagang, bertukar dan juga untuk membeli alat-alat permainan di dalam game ini. Kalau kita lihat di sini untuk tokenomiknya ini ada sekitar 100 juta token GM, dimana untuk 30% ini untuk farming ya, untuk farm, dan juga untuk 20% ini untuk ke public sale ya, 15% untuk private sale, 7% untuk liquidity, 20% untuk game ecosystem, dan 5% ini untuk ecosystem development, dan juga 3% untuk marketing. Nah, untuk fitur-fiturnya dalam game nanti kalian itu bisa melakukan pertambangan ya, miner. Sini dijelasin ya, Anda bisa mendapatkan GM secara langsung dengan berpartisipasi dalam berbagai cara seperti penambangan bersama di gua kalian sendiri ya. Jadi nanti kalian punya gua sendiri. Juga kalian bisa mengkolek atau mengumpulkan kotak buta misterius dan permata yang dijatuhkan secara acak yang berupa NFT ya. Sini nih. Jadi nanti kalian bisa memperjualbelikan hasilnya. Kemudian untuk rumah atau home, nanti kalian bisa dapat mendesain rumah Anda sendiri dan juga untuk mendapatkan uang untuk membangun rumah yang besar, menambahkan furnitur dan juga ornamen ke rumah dan membandingkan rumah Anda dengan rumah teman Anda. Oke. Dan juga kalian nanti bisa melakukan pertaniannya di sini. Nah, ini kan pertanian akan melompat ke permainan metaverse namanya Gold Miner, di mana nanti kalian bisa mendapatkan GM token ya dengan menanam tanaman di tanah pertanian Anda. Dan juga di sini ada juga untuk gems atau permata ya. Jadi kalian tuh berpeluang untuk mendapatkan permata NFT seperti berlian, ruby, safir, zamrud di gua penambangan tertentu. Jadi kalian nanti punya gua sendiri ya di sini. Nah, permata itu dapat diperdagangkan di marketplace nanti karena ini berupa NFT ya. Untuk permatanya ini, dan juga untuk batang atau bar. Ini untuk peluncuran acara ya, untuk memberikan hadiah. Untuk permainannya di sini ada beberapa kategori seperti pasar. Ini adalah untuk pasar metaverse, di mana Anda dapat menjual atau membeli koleksi NFT seperti permata, kait, dan koleksi NFT di masa depan. Dan juga untuk sosial, berdagang di marketplace, bersaing dengan teman dan pemain lain, serta bersosialisasi dalam obrolan pribadi di seluruh dunia. Kemudian juga untuk metalurgi, ini seperti pabrik ya, dimana kalian itu bisa menanamkan saham GM atau mendapatkan GM. Secara garis besar ini bisa dikategorikan seperti kita staking ya, untuk mendapatkan reward berupa token GM-nya. Nah, ini untuk factory atau pabrik. Ini untuk karakter props NFT dengan GM GM ya, token GM. Karakter prop NFT dapat diperdagangkan di pasar. Ini karakternya ya. Kemudian didukung oleh, nah ini kalau menurut saya ya, menurut kami kalau mempunyai partner seperti ini tuh kurang meyakinkan gitu. Jadi mereka ini hanya sebagai kayak PancakeSwap, ini sebagai tempat untuk pembelian. Token Pocket ini juga sama ya. Kemudian untuk koin ini juga tempat untuk perjual beli.
kemudian untuk GameFi ini Launchpad, Trustwallet untuk wallet ya, dan Binance Smart Chain sih emang dia menggunakan jaringan Binance Smart Chain. Nah ini My DeFi Pad dan di game ini mungkin satu developer dengan game ini ya. Jadi kalau secara partner ini kurang bagus. Dan di sini juga tidak ada untuk investornya ya. Di sini juga tidak disebutin, dimana ini hanya orang-orang yang menjadi tim developer dari game ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat di white papernya, isinya kalian bisa baca sendiri. Kemudian outboarding. Nah ini untuk gameplaynya, jadi third person shooter. Jadi nanti kalian bisa melakukan seperti game tembak-tembakan ya. Terus kemudian karakternya dan community-nya kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya, baik teknis dari gamenya bagaimana, kemudian untuk ekonomi, baik game ekonominya seperti apa, GM tokennya, dan ini banyak banget di sini, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian kita lihat untuk audit Sartik. Jadi untuk game Gold Miner ini diaudit oleh Sartik dengan sekarang ini masih dalam masa evaluasi ya, dimana untuk sementara untuk masalah kritikal ini nggak ada, masih ada 2 untuk mayor, dan untuk medium, minor, dan ini juga oke ya. Dan untuk informasional ini masih ada 2, jadi ada 4 total finding, dimana 50% ini udah di resolve. Oke, jadi secara garis besar bagus ya untuk project ini. Kemudian kita lihat untuk di Twitternya, dimana sekarang itu mereka mempunyai 90.000 follower ya. Dan informasi terbaru, mereka sudah listing di Gate.io ya di Desember 17 kemarin. Jadi cukup bagus untuk perkembangannya. Kita kembali lagi ke webnya. Coba kita akan buka untuk fitur farm. Nah kalau kita lihat di sini kita bisa melakukan farming ya, dimana kita menggunakan liquidity BNB, kemudian token GM, ini untuk liquidity poolnya ya. Jadi nanti kalian bisa menggabungkan kedua token ini untuk farming di sini ya, dengan rewardnya berupa token ini ya, token GM. Kalau kita lihat di sini ya. Kemudian untuk claim, nah ini udah selesai sepertinya ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian NFT ini seperti telur gitu ya, atau treasury kayak gitu. Ini box mining machine, miner ball. Nah ini nggak bisa dibeli. Nah ini untuk NFT-nya. Jadi ini karakternya yang bisa kalian gunakan untuk mining di gold miner ini ya. Dengan kecepatan ini bervariasi ya, ada speednya yang 80%. Kemudian jadi ada kelas-kelasnya ya di sini ya. Ada 50%, tentu saja dengan harganya yang beda-beda. Nah saya tidak punya NFT farmnya, saya juga tidak punya. Kemudian market, kita lihat untuk marketnya ini nggak ada ya marketnya. Apa karena saya belum mempunyai ini ya tokennya, jadi saya nggak bisa masuk ke market, saya belum tahu ya. IDO gold miner, udah selesai ya untuk depositnya, ini progresnya, earningnya udah selesai. Kita coba masuk untuk ke launch gamenya, dan saya pun tidak bisa masuk di sini. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa masuk, dan di sini juga tidak ada pilihan untuk connect dengan wallet. Jadi saya tidak bisa mentautkan wallet saya di sini, nggak ada pilihannya. Jadi saya kurang paham untuk memulai gamenya gimana. Jadi nanti kalian coba untuk riset sendiri ya bagaimana cara permainannya. Jadi apakah belum ya, mungkin belum, tapi untuk NFT-nya udah bisa diperdagangkan di sini ya, sudah bisa. Jadi nanti kalian bisa komen di kolom komentar untuk game ini ya. Jadi untuk bagaimana untuk permainannya, kalau memang saya belum tahu ya di sini. Ini kalau kita lihat di market, nah ini belum ada ya. Jadi itu tadi untuk sedikit review dari gold miner. Kita lanjut untuk project berikutnya. Project berikutnya adalah HODL Me. Jadi project dari HODL Me ini adalah
probably the best token to hodl. Jadi mereka itu menawarkan APY yang besar jika kita itu menahan atau menghold token HODL.me ini. Di sini kan terlihat ya, stake HODM. HODM ini adalah token kode token dari HODL.me ini, HODM ya. Stake HODM dan get huge APY. Jadi dengan kita men-stake ataupun menahan, kita akan mendapatkan APY yang besar ya, reward yang besar di sini. Kemudian massive BNB reward for diamond hand. Jadi buat yang diamond hand, kalian itu bisa mendapatkan reward BNB ya di sini. Dan kalian nanti juga bisa melakukan play game dan win HODM untuk mendapatkan reward token HODM itu sendiri. Jadi berdiri di jaringan Binance Smart Chain dan ada Box Finance ya, ini sepertinya ini adalah partnernya, dan juga bisa dibeli di PancakeSwap. Secara garis besar dijelasin di sini, di mana mereka menyebutkan adalah we have the highest reflection in crypto 30%. Jadi dengan kita menahan token ini, kita itu mendapatkan refleksi sebesar 30% ya, yang akan masuk ke dompet kita secara otomatis. Nah ini kalian bisa membelinya di PancakeSwap, juga bisa di Dextool, di KuCoin juga bisa, dan di Bogjet ya. Nah ini keterangannya ya, 30% itu back to holders, the tax, kemudian holder midden game, the game, kemudian staking juga bisa nanti ya. Nah, kita lanjut untuk teksnya. Jadi pajak yang akan dikenakan itu sebesar 30% ya, yang akan kembali ke pemegang. Jika Anda memegang HODL.me, Anda adalah salah satu yang beruntung. Pajak penjualannya untuk penjualan ya, selling, 30% akan dibagikan kepada Anda dan semua orang yang memegang. Nah ini dividen tertinggi di ruang kripto ya. Emang sih kalau 30% refleksi itu sangat besar sekali, dan saya tahu yang terbesar tuh yang pernah saya ini tahu itu cuma 7%, dan ini mereka menawarkan tuh 30%, jadi cukup besar banget ya. Nah untuk penghasilan pasif ini dapatkan BNB pasif dengan memegang token HODL.me, dan juga distribusi yang adil. Semakin banyak token HODL.me yang Anda miliki, semakin banyak BNB yang Anda terima. Jadi ini refleksinya berupa BNB ya di sini. Kemudian untuk faktor yang menyenangkan dari permainan ini adalah menangkan token HODL.me saat bermain. Jadi nanti kalian bisa play to earn ya di sini. 1 lawan 1, pilih lawan Anda dengan bijak. Semakin banyak token yang dipegang, semakin besar kemungkinan dia akan melakukan penjualan dan kalah dalam permainan. Nah ini untuk satu lawan beberapa lawan. Di sini tuh kesenangan sesungguhnya dimulai dengan lebih banyak lawan, hadiahnya akan sangat besar. Kemudian game HODL.me ini juga cukup sederhana ya. Anda membeli token HODL.me, kemudian Anda mempertaruhkannya ke permainan, dan kemudian Anda memegangnya, hold, dan segera setelah lawan melakukan penjualan, Anda akan memenangkan permainannya. Dan untuk taruhannya atau staking ya di sini, dalam hal mempertaruhkan, dalam hal staking ya, kami akan memberikan kontrak yang paling aman dan transparan, dan salah satu hadiah harian tertinggi di ruang kripto. Kemudian keamanan yang menjadi pertama ya, kami menjaga keamanan dengan sangat serius dan kami memastikan dana Anda aman. Nah ini untuk mengapa berinvestasi di HODL.me ya. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus berinvestasi di sini, mereka menyebutkan Anda adalah salah satu yang beruntung ya dengan pajak penjualan 30%. Nah ini dijelasin hadiah besar. Jadi mereka itu memberi penghargaan kepada pemegang melalui hadiah pajak, permainan, dan taruhan, semuanya sambil menyediakan ekosistem yang aman dan dinamis. Kemudian token jangka menengah sampai jangka panjang ya. Dan juga untuk staking, ini token HODL.me akan tersedia pertama kali di PancakeSwap, tetapi kami sedang bernegosiasi dengan bursa lain. Artinya nanti bisa ekspansi ke yang lain ya, seperti mungkin ke exchange ataupun ke DEX yang lain. Nah untuk strategi pemasarannya, mereka memiliki strategi pemasaran untuk menjaga grafik yang sehat, di mana mereka akan tancap gas segera setelah mereka yang merasa kehilangan momentum. Oke. Kemudian untuk keamanannya, ini mereka mengklaim sangat aman. Jadi salah satu hal terpenting dalam kripto, berarti mereka akan mengunci likuiditas dan melakukan audit ya. Untuk tim, ini sekelompok pebisnis berbakat, profesional IT ya, dan pakar blockchain yang berada di belakang layar untuk timnya ini. Untuk tokenomics, jadi totalnya itu ada berapa ini? 100 juta
100 miliar ya token HODL.me ya. Terus 6% ini tuh digunakan untuk pajak pembelian likuiditas secara otomatis. Kemudian pajak untuk membeli itu ada 1% untuk amal, dan juga 5% itu untuk pajak pembelian, pemasaran, dan pengembangan produk, serta 30% ini pajak penjualan yang kembali ke pemegang. Untuk roadmapnya sekarang sudah di Desember 2001 ya, dimana untuk peluncuran gamenya ini belum. Kemudian untuk pemasaran kedua juga belum. Nah, ini untuk kuartal ke-1 menerapkan pembelian token langsung di situs web atau membuat sumbangan pertama dari dompet amal. Untuk 2022 ini masih coming soon ya. Untuk pendistribusian tokennya itu di sini dijelasin ya. 53% untuk komunitas ya, taruhannya untuk staking ya 10%. Kemudian 10% untuk pemasaran dengan tim, 5% dikurangi 5%. Kemudian 19% untuk penjualan pribadi, 5% airdrop, 3% untuk hadiah permainan. Ini dijelasin untuk nama nama tokennya namanya HODL.me atau HODM. Nah, metode yang diterima ini BNB, jadi nanti kalian membelinya itu menggunakan BNB ya, bisa di PancakeSwap. Kemudian pasokan maksimum ini ada 100 miliar, dan pajak penjualannya 30% serta pembelian pajaknya 12%. Jadi cukup gede ya. Kemudian untuk emisi token tidak, oke, kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjut untuk ke Twitter, coba kita lihat sebentar, dimana sekarang mempunyai 26 ribuan follower. Nah, kita lihat di sini ya. We have the highest reflection in crypto, 30% goes back to our holders. Jadi 30% akan kembali ke holders ya di sini token refleksinya. Jadi cukup besar banget ya. Hanya dengan kita menghold kita mendapatkan 30%. Nah, ini untuk perkembangan grafiknya cukup signifikan di sini ya. Tapi kalau kalian sudah merasa ketinggalan dengan harga yang sudah segini ya, itu tergantung kalian ya. Kalau mau FOMO juga nggak apa-apa, tapi resiko ditanggung penumpang. Oke. Untuk white papernya kalian bisa baca sendiri. Ini cukup banyak ya untuk kelasnya di sini, supaya lebih lengkap dan lebih terperinci untuk project ini. Tapi sebagian besar kita sudah bahas di webnya tadi ya. Oke. Baik, itu sedikit ya untuk rekomendasi dari token-token yang kami anggap masih micin tapi mempunyai project-project yang jelas. Jadi bukan hanya sebuah token yang hanya dibikin saja terus tanpa project dan nggak jelas ini token mau dibawa kemana gitu. Oke. Jadi saya ingatkan kembali, apapun yang saya bahas tadi di depan itu semua hanya murni dari hasil riset kami sendiri ya. Jadi apapun keputusannya itu ada di tangan kalian sendiri. Gunakan uang dingin kalian, jangan ikut FOMO, tetap jaga kesehatan, keep health, dan keep cuan.